الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia limpahan rahmat nikmat pada kita semuanya. Sampai pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan nikmat Islam, iman, nikmat kesehatan, sehat walafiat, insyaallah bisa menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih ya, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd. Kitab ini tergolong sebagai kitab fikih muqarrar, yaitu fikih perbandingan, komparasi antar mazhab ya, sekalipun Ibnu Rushd sendiri beliau bermadzhab Maliki, akan tetapi dalam metode penulisan bukunya beliau menggunakan metode komparatif di mana menyebutkan berbagai pandangan ulama fikih dan mazhab fikih dengan segala dalil yang ada ya. Insyaallah kita akan melanjutkan masih terkait tentang bab sholat, yaitu sholat berjamaah. Pada pertemuan sebelumnya beberapa hal terkait sholat berjamaah, tentang bagaimana jika imam mengimami sholat kemudian lupa, apakah makmum wajib mengingatkan ataukah boleh mengingatkan atau tidak boleh mengingatkan, khususnya jika lupanya ini lupa bacaan ya. Kemudian juga apakah seorang makmum niatnya harus sama dengan niat seorang imam dalam hal sholat ya. Jadi sudah kita bahas, mungkin sebentar sebagai mengingat kembali bahwasanya niat seorang imam tidak harus sama dengan niat seorang makmum dalam hal dia berjamaah sebagai imam atau sebagai bukan imam ya. Sebagai dalil logikanya Bapak sekalian, ketika ada orang sholat sendirian ya, kemudian kita datang belakangan dan kemudian kita menjadi makmumnya, maka hal itu sah ya. Artinya seorang imam tersebut awal mulanya dia tidak berniat sebagai seorang imam yang sholat sendirian, tapi kemudian datang berikutnya ada seorang yang masuk barangkali dan memberikan isyarat kepada orang tersebut, kemudian menjadi makmumnya ya. Baik, berikutnya hadirin sekalian terkait tentang bil maqam al ma'mum min al imam wal ahkam al khassah bil ma'mumin, yaitu tentang masih terkait sholat berjamaah, tentang posisi makmum dari imam dan hukum-hukum secara spesifik terkait makmum ya, makmum sholat. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan ya. Jika seorang sholat berjamaah, makmumnya cuma ada satu atau kemudian ada dua makmum ataupun lebih dari dua, di mana posisi seorang makmum. Al-masalah al-ula, ittafaqa jumhurul ulama ala annahu sunnatul wahid al-munfarid, ala anna sunnatul wahid al-munfarid an yaquma an yamin imam. Para ulama atau mayoritas ulama sepakat bahwasanya sunnahnya jika seorang makmum itu jumlahnya cuma satu, dia berdiri posisinya di sebelah kanan imam. Disebut dzalika min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu, sebagaimana hal itu berdasarkan hadis bersumber dari Ibnu Abbas dan juga yang lainnya, wa annahum in kanu salasa siwal imam qamu wara'ahu, dan sebagaimana juga para ulama atau mayoritas ulama sepakat jika jumlah makmum itu 3 ataupun ke atas ya, 3 ataupun lebih, maka sepakat mereka berdirinya di belakang imam ya.
Jadi ada dua hal yang disepakati bersama oleh mayoritas. Jika jumlah makmumnya cuma satu, maka berdirinya di sebelah kanan imam. Jika makmumnya 3 atau lebih, maka mereka berdiri di belakang imam. Bagaimana jika 2? Ini kan yang kita bahas 1 dan 3 atau lebih, ya. Makanya di sini dikatakan yang disepakati oleh mayoritas ulama, 1 sebelah kanan, kemudian kalau 3 ke atas sebelah belakang. Wakhtalafu idza kana isnain, dan mereka berbeda pandangan jika jumlah makmumnya itu cuma 2, ya, siwal imam, 2 selain imam. Wa dhahaba Malik wa Syafi'i ila annahuma yaqumani khalfal imam. Imam Malik dan Imam Syafi'i mereka menjelaskan atau berpandangan bahwasanya jika jumlah makmum itu 2, maka mereka berdiri di belakang imam. Maqala Abu Hanifah wa ashabuhu wal Kufiyun. Adapun Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufah, ulama-ulama yang senada dengan pandangan Abu Hanifah, bal yaqumul imam bainahuma. Mereka berpendapat imam berdiri di antara kedua makmum itu. Jadi makmumnya 1 sebelah kanan, 1 sebelah kiri. Di pandangan Abu Hanifah dan ulama-ulama dalam mazhab mereka, ya. Memang di sini tidak ada ketentuan Bapak sekalian sebelah kanan atau sebelah kiri itu sejajar lurus ataukah berbeda posisi, ya. Karena memang hadisnya ini hadis yang cukup masyhur, ya Bapak sekalian, di mana ketika Rasulullah SAW suatu hari berdiri, ya, sholat, ini kalau saya tidak salah sholat malam, dan kemudian datanglah Ibnu Abbas datang dan beliau berdiri di sebelah kiri Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah memegang kepala Ibnu Abbas dan diputar, digeser ke sebelah kanannya. Kemudian datang lagi seorang sahabat, ya, berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendorong keduanya ke belakang, ya. Mungkin posisi tempat sholatnya imamnya tidak mungkin berdiri ke depan, ya, sehingga didorong ke belakang. Tapi kalau seandainya, ya, posisi imam itu bagian depannya masih bisa maju, ya, mungkin tidak harus dorong, ya, tetapi imamnya yang maju. Ya, ini kan hal teknis. Kita sedang membicarakan tentang hukum bagaimana posisi imam dan makmum terkait dengan jumlah yang ada, ya. Memang sekali lagi dalam hadis ini dijelaskannya atau disebutkannya Ibnu Abbas berdiri di sebelah kanan, ya. Apakah sebelah kanan ini sejajar ataukah ke belakang sedikit, ya. Kalau seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau menjelaskan makmum hendaknya berdiri ke belakang, ya, sedikit begitu, ya, mungkin sejarak dengan satu telapak kaki untuk membedakan posisi imam dengan makmum. Namun dalam pandangan Imam Ahmad boleh berdiri makmum dan imam itu sejajar, karena mengambil lahiriah atau zahir hadis ini, di mana sahabat tersebut berdiri di sebelah kanan. Baik, wasababul khilaf. Kenapa mereka berbeda pandangan? Berbeda pandangannya hanya ketika jumlah jamaahnya terdiri dari 2 orang, ya sekalian. Kalau 1 ataupun 3 sepakat, ya. Kalau 1 di sebelah kanan, 3 sebelah belakang. Sepakat dalam hal apa, sekalian? Sepakat disunahkannya, ya. Jadi bukan wajib, tetapi sunnahnya sepakat kalau 1 sebelah kanan, kalau 3 ke atas sebelah belakang imam, ya. Seandainya pun tidak demikian, maka tidak batal sholatnya, begitu, ya. Ini di sini saya sebutkan, ya, ittafaqu ala anna sunnatal wahid. Jadi mereka sepakat jika 1 maka sunnahnya yang sesuai dengan
sunnah Rasulullah SAW atau hukumnya disunahkan untuk berdiri di sebelah kanan. Perbedaan pandangan ini disebabkan karena ada dua hadis yang berbeda ataupun yang di dalamnya terjadi semacam kontradiksi. Hadis yang pertama, hadis bersumber dari Jabir bin Abdullah berkata, "Qumtu an yasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi fa adarni." Aku pernah sholat di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memegang tanganku dan memutarku. Hatta aqamani an yamini, sampai aku berposisi di sebelah kanan beliau. Semenjak Jabir bin Sakhr kata Allah. Kemudian datang lagi Jabir bin Sakhr, kalau tadi Jabir bin Abdullah. Setelah beliau berwudu, semenjak faqama an yasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bin Sakhr ini mengambil posisi atau tempat di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi aydina jami'an. Maka Rasulullah pun memegang kedua tangan kami semuanya. Jadi cerita dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Fadafa'ana hatta qumna khalfahu. Maka beliau mendorong kami berdua sampai kami berdiri di posisi belakang beliau. Ini hadis yang pertama. Ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud, annahu shalla bi al-qamah wal aswad. Faqama wasatahuma wa asnadahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Ibnu Mas'ud menceritakan bahwasanya beliau sholat, jadi annahu kembalinya atau Ibnu Mas'ud sholat bersama al-qamah wal aswad dan juga al-aswad, maka beliau berdiri di antara al-qamah dan aswad. Jadi Ibnu Mas'ud menceritakan peristiwa ini, ya, di mana beliau sholat bertiga, beliau imamnya dan makmumnya itu ada al-qamah dan juga al-aswad, dan kemudian posisi beliau berada di kedua tengah sahabat. Wa asnadahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Umar ikhtalafa rawatu hadzal hadis wa ba'duhum awqafahu wa ba'duhum asnadahu wa sahih annahu mauquf. Kemudian Abu Umar mengomentari hadis ini, hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya hadis ini adalah hadis mauquf. Ada juga yang mengatakan hadis ini hadis marfu, ya, ataupun disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Dan kemudian Ibnu Rushd mengomentari bahwasanya yang sahih status hadis ini adalah hadis mauquf, ya. Hadis mauquf ini salah satu dari hadis yang tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau terputus, ya. Baik, jadi dari kedua hadis inilah kemudian masing-masing tadi ulama mazhab berbeda pandangan berdasarkan hadis ini. Jika dilihat dari status hadisnya, kalau hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, ya, sekalian, sehingga terjadilah perbedaan. Perbedaannya itu jika mengambil mana hadis yang terkuat, mereka yang mengatakan hadis pertama Jabir bin Abdullah ini adalah lebih kuat daripada hadis Abu Umar, maka mereka berpendapat posisi makmum jika dua ataupun ke atas, maka posisi makmum berada di belakang imam, ya. Namun bagi mereka yang mengatakan mengambil hadis Abu Umar, maka jika makmumnya dua, berdirinya antara samping kanan dan samping sebelah kanan dan sebelah kiri imam, seperti yang diatur oleh mazhab Hanafi. Ini penjelasan tentang posisi sholat berjamaah dengan jumlah makmum yang seperti tadi, ya. Baik, sekalian. Kemudian yang kedua, mauqiful mar'ah minal imam, posisi wanita, perempuan jika menjadi imam sholat. Maksudnya ini seorang wanita menjadi imam dan jamaahnya juga
wanita ya sekalian. Adapun hukum wanita menjadi imam sholat, kita sudah bahas pada awal-awal pertemuan ya. Mayoritas ulama berpandangan tidak diperbolehkan seorang wanita menjadi imam bagi kaum laki-laki ya. Meskipun ada pendapat seperti Abu Thawr yang dianggap sebagai pendapat yang syadz ataupun syadz itu nyempal ya, lain daripada pendapat umumnya yang ada. Baik, mauqiful mar'ah minal imam, posisi seorang wanita jika menjadi seorang imam. Wa amma anna sunnatul mar'ah an taqifa khalfar rajul aw rijal. Ini terkait wanita, posisi wanita jika menjadi makmum dalam sholatnya, di mana posisinya dari imam. Wa amma anna sunnatul mar'ah an taqifa khalfar rajul aw rijal. Bahwasanya sunnahnya wanita berdiri di belakang laki-laki ataupun para laki-laki. In kana hunalika rajulun siwa al-imam, jika di sana ada makmum laki-laki ya, selain imam. Aw khalfal imam in kana wahdaha, dan atau dia berdiri di belakang imam jika makmumnya atau wanita tersebut sendirian. Fala a'lam fi dzalika khilafan. Dalam hal ini aku tidak mendapatkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ya misalnya nih konteksnya suami istri ya, suami istri berjamaah ya, misalnya di rumah, maka posisi imam di depan, posisi wanita yang istrinya di belakang ya. Takutnya kalau samping-sampingan nanti nggak jadi sholat. Lisubuti dzalika hadis Anas alladzi kharajahu al-Bukhari. Sebagaimana hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi aw khalatihi qala fa aqamani an yamini wa aqama al-mar'ah khalfana. Dari Anas yang menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad beliau sholat bersama Nabi Muhammad SAW dan juga dengan ibunya dan juga dengan bibinya. Maka beliau menceritakan Rasulullah SAW menempatkanku di sebelah kanannya dan kemudian menempatkan wanita-wanita itu di belakang kami. Jadi Anas menceritakan ya, karena beliau sendiri ya. Ini wallahu alam sholatnya di mana, mungkin apakah di rumah atau tidak diceritakan di mana posisinya ya. Bahwasanya ketika ada makmum satu laki-laki dan selebihnya wanita, maka posisi satu makmum laki-laki ini kembali kepada tadi ya, hukum yang pertama, yaitu posisinya berada di sebelah kanan imam. Waladhi akhrajahu anhu Al-Imam Malik annahu qala fasafaqtu ana wal yatim ma'ahu alaihi salatu wassalam wal ajuz min wara'ina. Dan juga dalam riwayat yang lain, aku berbaris bersama anak yatim di belakang baginda Nabi Muhammad SAW dan orang-orang tua di belakang kami. Ini al-ajuz ini sepertinya yang dimaksud adalah wanita-wanita yang usia. Al-ajuz itu artinya orang tua ya sekalian. Wa sunnatul wahid indal jumhur an yaqifa ala yaminil imam di hadis Ibnu Abbas hina bata 'inda Maimunah. Namun pendapat yang kedua ini tadi disampaikan tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf jika wanita sholat sendirian di belakang sholat sendirian menjadi makmum, maka dia di belakang imam. Akan tapi ada pandangan yang lain bahwasanya an yaqifa an yaminil imam di hadis Ibnu Abbas hina bata 'inda Maimunah. Ini ada satu hadis yang menceritakan di mana seorang makmum ya, ini wanita juga berdiri di sisi kanan ya imam. Hal ini didasari dengan hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW mabit ataupun bermalam di rumah Maimunah. Ini menceritakan tentang sholatnya Ibnu Abbas. Faqala qaumun bal an yasarihi. Ada juga yang
berpandangan bahwasanya wanita jika sholat sendirian di belakang bersama imam, maka posisinya ada di sebelah kiri. Ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, ketika hadis menceritakan sebelah kanan atau sebelah kiri, ini tidak dijelaskan secara detail apakah posisi kanan kiri ini sejajar ataukah ke belakang ya. Logikanya sih ketika wanita ya tentu ketika disebutkan sebelah kanan atau sebelah kiri tentu di belakang imam. Wala khilafa fi anna al-mar'ah al-wahidah tusalli khalfal imam. Dan tentu tidak ada perbedaan bahwasanya jika seorang wanita sholat sendirian di belakang bersama imam, maka posisinya di belakang imam. Wa annaha in kana ma'ar rajul sholat rajul ila janibil imam. Dan jika ada satu orang makmum laki-laki, maka satu orang makmum laki-laki itu berada di sebelah kanan imam, wal mar'ah khalfahu, dan wanita berada di belakang. Ini terkait tentang posisi wanita jika sholat bersama imam dan dia seorang diri, ya maksudnya sendiri. Berikutnya sekalian terkait tentang sholat berjamaah dan hukum spesifik berkenaan dengan makmum, yaitu tentang tarasu as-sufuf, yaitu merapatkan barisan. Al-masalah terpula ajma'al ulama ala anna as-saff al-awwal murabbaun bihi. Para ulama sepakat bahwasanya barisan pertama ataupun shaf pertama ini adalah shaf yang paling diminati, murabbaun bihi, yang sangat dianjurkan ya sekalian. Wa kadzalika tarasu as-sufuf wa taswiyatuha. Dan begitu juga rapatnya barisan dan lurusnya barisan, ini juga perkara yang ditekankan. Li thubutil amri bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Wa ikhtalafu idza shalla insan khalfas shaff wahdahu. Namun kemudian para ulama berbeda pandangan jika ada seorang makmum sendirian sholat di belakang barisan. Al-jumhur ala anna sholatahu tujzi'u. Para ulama ataupun kebanyakan ulama berpendapat jika ada seorang makmum sendirian di belakang barisan ya, misalnya baris 1 sudah penuh, baris 2 penuh, dan masih ada makmum yang masbuk, kemudian sendirian di baris ketiga, kebanyakan ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwasanya sholatnya sah. Waqala Ahmad wa Abu Saur wa jama'ah sholatu fasidan. Adapun Imam Ahmad dan juga Abu Saur dan sekelompok ulama yang lain berpendapat bahwasanya sholatnya rusak. Nanti kalau saya memahami sholat berjamaahnya. Wasababu ikhtilafihim, dan perbedaan ini didasari kepada ikhtilafuhum fi tasihih hadits wadisah, yaitu tentang perbedaan mereka dalam menghukumi hadis wabisah. Hadis wabisah ini nanti dibacakan ada bunyi hadisnya. Wa mukhalafatul amal lahu, di mana hadis wabisah ini berbeda dengan praktek yang ada. Jadi ada peristiwa-peristiwa pada masa Nabi Muhammad SAW tentang kesahihan ataupun bolehnya sholat seseorang sendirian. Namun di saat yang sama hadis wabisah ini ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan, hadis wabisah annahu qala alaihi salatu wassalam la sholata li qa'imin khalfas shaff. Tidak ada sholat bagi seorang yang berdiri sendirian di belakang barisan. Wa kana Syafi'i yara anna hadza yu'ariduhu qiyam al-ajuz wahdaha khalfas shaff di hadits Anas. Imam Syafi'i memahami hadis ini. Hadis ini berbeda pandangan ya, berbeda dengan satu riwayat hadis yang menceritakan adanya seorang tua yang sholat sendirian di belakang barisan. Ada seorang tua sholat di belakang barisan sendirian. Hadis bersumber dari Anas bin Malik dan itu terjadi, maksudnya terjadi pada masa Rasulullah SAW. Wa kana Ahmad yaqul laisa fi dzalika
laisa bidzalika hujjah. Namun Imam Ahmad tadi yang berpendapat bahwasanya sholat orang sendirian di belakang barisan itu dianggap sholat yang rusak, beliau mengatakan hadis yang diceritakan oleh Imam Syafi'i itu tidak menjadi hujjah, tidak menjadi argumen ataupun dalil. Lianna sunnatan nisa hiyal qiyam khalfar rijal. Karena memang sunnahnya seorang wanita itu adalah berada di belakang laki-laki. Bahkan Ahmad kama qulna yusahih hadis wa bisa. Sebagaimana diketahui bahwasanya Imam Ahmad ini mensahihkan hadis wa bisa tadi yang bunyinya tidak sah ataupun tidak ada sholat orang sendirian di belakang barisan. Wa qala ghairuhu wa mutaribul isnad la taqumu bihi hujjah. Adapun ulama yang lain menghukumi hadis mabisah ini adalah hadis mutaribul isnad la taqumu bihi hujjah, yang tidak bisa menjadi hujjah. Jadi perbedaan di sini antara jumhurul ulama, mayoritas ulama yang mengatakan kesahihan ataupun sahnya orang sholat sendiri di belakang barisan, dan Imam Ahmad dan Abu Saud yang berpendapat sholatnya rusak. Wahtaja al-jumhur bi hadisi Abi Bakar. Dalil yang digunakan oleh jumhurul ulama ataupun mayoritas ulama ini adalah hadis Abi Bakar. Hadis Abi Bakar ini sangat masyhur ya, sekalian mungkin di majelis ini sering atau beberapa kali saya bacakan ya. Hadis Abi Bakar annahu raka'a duna shalah, di mana Abu Bakar ini pernah sholat ya. Sholat sebelum masuk barisan beliau sudah sebelum masuk barisan atau sholat berjamaah beliau sudah sholat, niat sholat dan kemudian langsung ikut rukuk ya. Saya ceritakan beberapa dari hadis ini. Yang ceritanya Abu Bakar ini mungkin kalau kita gambarkan hari ini, beliau datang sholat terlambat dan ketika masuk masjid sudah menjumpai Rasulullah bersama jamaah dalam posisi ruku ya. Karena beliau tidak ingin ketinggalan rakaat tersebut, sebelum beliau masuk barisan jamaah itu beliau sudah langsung takbiratul ihram dan kemudian langsung ruku ya. Dan ketika ruku itu beliau sambil berjalan memasuki barisan. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya man adraka ruku'an faqad adraka raka'atan. Siapa yang menjumpai ruku dalam sholat berjamaah, maka dia dikategorikan menjumpai rakaat tersebut. Nah, hadis ini pula yang menjadi dalil juga tentang tidak wajibnya seorang makmum membaca Al-Fatihah. Karena Abu Bakar dalam posisi ini tentu tidak ada kesempatan membaca Al-Fatihah. Nah, tentu hadis ini pun juga didengar ya, dipahami oleh orang-orang ataupun ulama yang mengatakan membaca Al-Fatihah itu wajib sekalipun bagi seorang makmum ya. Seperti dalam mazhab Syafi'i, seorang makmum tetap berkewajiban membaca Al-Fatihah ya jika memungkinkan. Bagaimana dengan hadis ini? Dengan hadis Abi Bakar ini Imam Syafi'i memahaminya seperti apa? Kondisi hadis kisah Abi Bakar ini dianggap sebagai kondisi darurat, kondisi yang dikecualikan. Dalam hal di mana seorang makmum tidak berkesempatan ya, tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka berlakulah bacaan imam itu berlaku untuk bacaan seorang makmum. Bagaimanapun sekalian itu memang ada perbedaan pandangan mengenai hukum seorang makmum membaca Al-Fatihah. Mungkin nanti akan ada pembahasan tersendiri karena memang bab ini berbicara tentang hukum-hukum yang spesifik terkait tentang makmumnya sekalian. Jadi jumhur ulama ataupun mayoritas ulama berpendapat berdasarkan hadis ini, seandainya sholat di belakang barisan itu tidak sah ataupun rusak, maka tentunya Rasulullah meminta Abu Bakar untuk mengulangi sholatnya karena beliau memulai sholatnya sendirian di belakang barisan.
Walam yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil i'adah, dan Rasulullah tidak memerintahkannya untuk mengulangi sholatnya Abi Bakar. Dan beliau mengatakan kepada Abi Bakar selesai sholat, zadatallahu hirsan wa la ta'ud. Ya, kalau saya terjemahkan secara bebas, semoga Allah menambahkan kepadamu semangat wahai Abu Bakar, wa la ta'ud, namun jangan ulangi lagi. Dalam hal seperti ini tidak perlu diulangi. Terus sekalian, mungkin kita sudah pernah membahas ya di tempat ini atau di tempat yang lainnya tentang hal-hal adab-adab bagaimana seseorang mendatangi sholat berjamaah, yaitu disunahkan, dianjurkan untuk datang dengan tenang dan sakinah. Sakinah itu dengan tenang, tidak terburu-buru. Cuma nanti memang ada perbedaan ketika seorang makmum itu sudah mendengar iqamah. Apakah tetap jalan tenang ataukah boleh jalannya itu dipercepat. Jadi hukum asalnya bahwasanya sholat berjamaah ini seorang makmum dianjurkan untuk secara tenang. Ya. Kenapa demikian? Sebagian ulama menjelaskan loh sekalian, karena ketika seseorang sudah datang ke masjid dan berniat untuk sholat berjamaah, jalannya saja itu sudah dihitung sebagai bagian dari keutamaan sholat berjamaah, sehingga entah dia mendapatinya secara penuh ataupun secara kurang, ya, maka dia sudah mendapatkan keutamaan itu. Ya. Nah, kemudian secara hukumnya adalah seseorang yang terlambat nanti dia menyempurnakan yang kurang, ya, dengan memasuki sholat jamaah itu kepada posisi di mana posisi imam sedang berjalan. Walau humila hadza 'ala nadab lakana hadza ta'awudh. Kalau seandainya hadis ini dipahami sebagai hukum nadab, ya, sunnah ataupun anjuran, ya, maka terjadi perbedaan dengan hadis Qabisah tadi. Beda hadis Qabisah wa hadis Abi Bakar. Sehingga inilah yang menjadi perbedaan Bapak sekalian, dan perbedaan ini senantiasa ada ya Bapak sekalian. Artinya kesimpulan berikutnya ya, bagi yang lebih memilih posisi pandangan Imam Ahmad, ya, dia tidak akan sholat sendirian di belakang barisan. Bagi yang berpandangan sholatnya sah, yang tadi diadakan oleh mayoritas ulama, maka sholat tersebut tidak mengapa. Nanti sebenarnya ada beberapa penjelasan ya kalau kita membaca fikih secara lebih detail lagi. Bagi mereka yang mengatakan sholat sendiri di belakang barisan itu tidak sah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan ketika dia datang masuk, sementara baris pertama dan kedua itu sudah penuh? Dia berada di baris ketiga. Apa yang harus dilakukan? Maka ada yang menjelaskan menyolek salah satu makmum yang ada di baris kedua. Cuma ketika dicolek, ya, itu kan ada terjadi lubang barisan. Ketika terjadi lubang barisan, maka makmum sebelahnya akan menutup barisan itu, dan begitu seterusnya sampai barisan yang lain. Artinya akan banyak membuat gerakan sholat di dalam jamaah tersebut. Nah, inilah diantara alasan tadi ya, mayoritas ulama yang berpandangan tentang sahnya seorang sholat sendirian di belakang jamaah, karena dengan mengambil salah satu jamaah itu akan menimbulkan jamaah yang lain lebih banyak bergerak. Tapi bagaimanapun Bapak sekalian, itulah penjelasan fikih ya, penjelasan fikih tentang mengenai hukum-hukum terkait dengan makmum ya, khususnya ketika seorang makmum itu sholat sendirian di belakang sholat barisan. Yang berikutnya adalah masih terkait tadi ya, man yasma'ul iqamah hal yusri'u khawfa fawati juz'in min as-shalah ma'al imam. Jika seorang sudah mendengar iqamah, apakah boleh dia mempercepat jalannya, mungkin lari begitu, karena khawatir kehilangan bagian dari sholat berjamaah bersama imam? Ya, atau misalnya ya dia mungkin mendengar dari jauh sholatnya sudah rakaat,
terakhir ya barangkali sekalian. Kita tahu sekalian yang sholat berjamaah ini fadilahnya luar biasa ya, ketika tidak tertinggal dengan takbirnya sang imam. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan bersabda yang artinya barang siapa yang tidak tertinggal dengan takbiratul ihram seorang imam selama 40 kali sholat, maka dia dicatat sebagai orang yang terlepas dari sifat munafik. Hadis ini berlaku di semua masjid ya, bos sekalian. Tidak hanya di Masjid Nabawi, meskipun bagi travel umroh ataupun haji ini menjadi program, namanya program Arba'in. Arba'in itu artinya 40, yaitu mereka menganjurkan para jamaahnya selama 8 hari ya. Program Arba'in itu berarti biasanya 8 hari, karena 8 hari itu terdiri dari 40 kali sholat ya. Kalau sehari ada 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian tidak tertinggal sholat berjamaahnya, tidak tertinggal dengan takbiratul ihram ya. Tapi sekali lagi hadis ini berlaku untuk semua masjid ya, untuk semua masjid. Siapa yang tidak tertinggal takbiratul ihram imam selama 40 kali sholat yang berturut-turut, maka dia terlepas dari sifat nifaq ataupun munafiknya. Dalam hadis-hadis yang lain Bapak sekalian, Rasulullah juga menjelaskan di antara orang-orang munafik dahulu. Orang-orang munafik dahulu itu kan ada di masa Rasulullah, orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik mereka punya kelompok tersendiri, ya punya gengnya begitu, yang diketuai oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ya, yang sering ya semacam buat permusuhan dengan Rasulullah dan juga kaum muslimin. Tapi karena orang-orang munafik ini secara lahiriahnya juga seperti orang muslim ya, mereka juga sholat di masjid, Rasulullah tetap bermuamalah dengan mereka seperti bermuamalahnya dengan sesama kaum muslimin ya. Namun dalam satu kesempatan Rasulullah ini menjelaskan orang-orang munafik ini berat mendatangi sholat jamaah, khususnya 2 sholat, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Ada ulama yang menjelaskan kenapa orang-orang munafik ini berat mendatangi 2 sholat ini. Karena kedua sholat itu dilakukan pada waktu masih gelap, tidak kelihatan. Ini konteksnya zaman dahulu, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang semua sholat kan terang karena ada listrik ya. Kalau pada masa Rasulullah tentu ya tidak ada penerangan secara penerangan umum ya, sehingga dilakukan pada waktu gelap. Nah, karena orang-orang munafik ini niat sholatnya ingin dilihat oleh orang lain, maka ketika gelap ya tak ada yang menyaksikan, maka dia datanglah. Dan juga ada hal yang lain. Hal ini juga disebutkan ya dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak menipu Allah, tapi Allah menipu mereka. Ya, mereka tidak melakukan sholat kecuali dengan malas-malasan, dan mereka melakukan sholat yura'una an-nas, mereka ingin dilihat oleh orang lain ya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan dalam sholatnya itu mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit ya. Nah, oleh karena itu mengikuti sholat berjamaah dengan tidak ketinggalan takbiratul ihram ini fadilahnya sangat besar, yaitu seseorang dibebaskan dari sifat kemunafikan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hadis ini atau hadis yang tadi yang seperti program Arba'in itu adalah hadis yang berlaku untuk semua masjid ya, semua masjid, tidak hanya di masjid Haramain, Haram Makkah maupun Haram Madinah. Ikhtalafa as-sadrul awal birrajul yuridus shalah. Ya, pada awal-awal Islam ya,
mereka berbeda pandangan sikapnya ketika seseorang ingin mengikuti sholat berjamaah. Fayasma'ul iqamah, kemudian sudah mendengarkan iqamah. Hal yusri' al-masya ila masjid Allah. Apakah boleh seseorang mempercepat jalannya menuju masjid ketika sudah mendengar iqamah ataukah tidak? Akhafatan an yafutahu juz'an min as-shalah. Karena diniati kepada tidak ingin ketinggalan salah satu bagian daripada sholat berjamaah. Kalau di kita pembahasan seperti ini ya seperti ada ada yang relate dan tidak relate ya. Karena faktanya kita sholat berjamaah di sana juga ada orang nongkrong, hobi dan seterusnya ya. Jadi seperti tidak relate gitu. Tapi ya semoga relate untuk orang-orang yang rajin sholat berjamaah. Baik, Parwiya an Umar wa Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud annahum kanu yusri'una al-mashya idza sami'u al-iqamah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan juga anaknya ya. Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar dan Ibnu Mas'ud dan juga Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, satu lagi itu belum siapa ya. Ini kalangan sahabat disebut dengan Abadilah sekali. Abadilah, sahabat-sahabat yang mempunyai nama Abdullah dan termasuk kalangan ulama ya, ulama-ulama dari kalangan sahabat. Dari mereka, riwayat dari mereka Umar bin Khattab dan putranya Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud, annahum kanu yusri'un al-mashy. Mereka itu dahulu menyegerakan jalan ketika mendengarkan iqamah. Wa ruwiya an Zaid bin Sabit wa Abi Dzar wa ghairihim, dan diriwayatkan dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini menurut sekalian sekretaris Rasulullah. Sekretaris Rasulullah kalau tidak salah, Zaid bin Sabit sekretaris Rasulullah yang diperintahkan untuk belajar bahasa Ibraniyah, dan beliau bisa mungkin memahami ataupun menguasai bahasa Ibrani dalam waktu 12 hari. Dan juga Abu Dzar ini kalau saya tidak salah seorang sahabat yang dipercaya Rasulullah untuk menyimpan itu catatan daftar orang-orang munafik ya kalau saya tidak salah. Dan bahkan sampai suatu hari Umar bin Khattab itu datang untuk ingin mengintip apakah nama saya ada di daftar itu. Nah, begitu takutnya, begitu khawatirnya sahabat dari status itu. Wa ghairihim sahabat dan juga sahabat-sahabat yang lain, annahum kanu la yarawna sa'ya. Mereka berpendapat bahwasanya tidak perlu seseorang ketika mendengar iqamah itu kemudian mempercepat jalannya. Mereka tidak melihat ataupun tidak setuju dengan pandangan itu. Bal antukta as-shalah di waqarin wa sakinah. Tetapi sholat itu didatangi dengan waqar. Waqar itu dengan tenang. Sakinah ini juga sama ya. Mungkin tenang secara kejiwaan dan juga tenang secara fisiknya. Karena kalau orang datang setelah lari masuk sholat itu mesti ngos-ngosan ya sekalian, maksudnya sambil ngos-ngosan. Wabihadal qaul qala fuqaha al-amsal. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, as-sabit idza thuiba bis-shalah wala atuha wa antum tas'un wa atuha wa alaikum sakinah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sholat itu telah dimulai dikumandangkan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan as-sa'yu. Sa'yu ini kalau kita pahami dari makna bahasa, sa'yu itu berjalan cepat ataupun berlari kecil. Kita kalau dalam bab haji, bapak sekalian, ada namanya tawaf, kemudian ada sa'i. Ya, sa'i itu karena di situ ada lari-lari kecil. Dan di dalam tawaf pun juga demikian, sekalian ada sa'inya, ada armilah
berlari kecil, dan itu dianjurkan pada putaran ketiga pertama jika memungkinkan. Ya. Kalau hari ini sepertinya hampir tidak memungkinkan ya, karena jumlah jamaah yang umroh haji itu sangat padat. Bahkan kita tidak bergerak sedikit kalau tawaf itu, saking padatnya. Jadi orang itu saling dorong dengan sendirinya begitu. Kecuali kalau mungkin tawaf mengambil posisi di rooftop yang kosong itu, yang mungkin sekali putaran itu sama dengan 3 kali putaran kalau di bawah, atau bahkan 7 kali selesai di yang paling atas itu bisa baru 1 kali gitu ya, karena jaraknya jauh. Dan di situ mau lari-lari kecil atau mau sprint juga bisa ya. Tapi yang dianjurkan adalah lari kecil ya di 3 pertama tawaf. Sejarahnya Bapak sekalian, sebagai informasi saja sejarahnya. Jadi ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat yang pertama kali datang kemudian umroh, kan Ka'bah itu masih di bawah kekuasaan orang-orang Quraisy, ya kan? Sehingga orang-orang musyrik Quraisy itu mereka juga nongkrong di samping di Ka'bah gitu. Dan mereka kan mempunyai kesan kalau orang-orang Muslim ini orang-orang yang lemah. Orang-orang yang masuk Islam ini kan awal-awalnya memang banyak orang-orang yang lemah, yang para budak, ya kan? Dan juga secara fisik dianggap orang-orang yang lemah. Maka Rasulullah ingin menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu bukan orang yang lemah ketika memulai tawaf, dan itu dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Dimulai dengan lari kecil, dan juga disunahkan dengan al-ittiba. Ittiba itu Bapak sekalian membuka pundak bagian kanan ya. Makanya kalau memakai ihram itu disunahkan seperti ini ya. Seperti ini dikalungkan, diperlihatkan pundaknya, supaya kaum muslimin itu kelihatan kalau memang dia kekar gitu ya sekalian. Ini ini di antara hikmah ya. Jadi kaum muslimin itu tidak lemah, dan memang seorang muslim itu dianjurkan untuk seorang muslim yang kuat ya Bapak sekalian. Tidak boleh kaleng-kaleng, tidak boleh melambai, tidak boleh. Diharapkan ya seorang muslim melambai dalam arti kebencong-bencongan itu dilarang secara keras. Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu mutakhabbisin mutakhabbisat minar rijal wa fudarjilan minan nisa. Allah melaknat orang-orang yang berperilaku wanita sementara dia seorang laki-laki. Sebaliknya juga seorang yang berperilaku laki-laki sementara dia seorang wanita. Kalau ini adalah seorang yang bencong itu dilarang dalam Islam. Dan ini yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Seorang Muslim menjadi laki-laki tulen, pemberani, itu ditakuti. Maka mereka punya program LGBT. Jadi hampir semua peristiwa yang ada di dunia ini hari ini ya, proyek-proyek itu dari itu bahkan semacam ada kayak pemaksaan. Ya kan ada aturan atas nama hak asasi manusia ya. Ada yang mengatakan bahwasanya LGBT seseorang ada disorientasi seksual, laki-laki sama dengan suka dengan laki-laki, perempuan dengan suka dengan sesama perempuan, dianggap sebagai sebuah fitrah. Ini kan bawaan lahir juga kodrat dari Tuhan, jadi nggak boleh ditentang. Jadi ada negara-negara yang semacam dipaksa untuk menerima itu, baik sekali. Dan alhamdulillah karena di Indonesia ini ya negara Muslim ya terus sekalian ini dan mendorong juga adanya undang-undang tentang itu ya sekalian, larangan segala bentuk aktivitas yang mendukung pesan ya. Karena memang fitrah manusia itu lahir 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Agus ya. Jadi Alisa dan Garugal besar.
tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Jadi memang fitrahnya berbeda. Kalau ada orang yang lahir dengan jenis kelamin yang cacat, yang berbeda dari dua jenis yang jelas ini, maka dia dianggap sebagai orang yang lahir dalam keadaan tidak normal dan harus dinormalkan, bukan fitrah. Jadi memang ada misalnya yang lahir dalam keadaan jenis kelamin yang bermasalah. Kalau dalam bab ini disebut dengan khunfa muskil, yaitu seorang yang bermasalah dalam jenis kelaminnya. Itu ada dalam fikih pun, dan harus diperjelas statusnya ketika memasuki usia dewasa. Kenapa demikian? Karena dalam Islam dia harus terikat dengan hukum nanti ketika menutup aurat dia masuk kewajiban sebagai laki-laki ataukah perempuan. Dalam hal mendapatkan warisan dia sebagai laki-laki ataukah perempuan. Banyak hukum yang harus ditetapkan terkait status berkaitan dengan jenis kelamin. Ketika nanti dia mati, dia dimasukkan di proses sebagai seorang jenazah laki-laki ataukah perempuan. Jadi nggak ada status kaleng-kaleng dalam Islam, itu harus jelas, gitu ya. Oleh karena itu dilarang ya secara keras. Apalagi kalau kita baca Al-Quran sekalian, negeri Sodom, kaum yang Allah mengutus kaum Nabi Lut itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan satu dosa ini, maksiat ini, yaitu kalau dulu adalah homoseksual, di mana seorang laki-laki tidak berhasrat kepada wanita, tapi justru berhasratnya kepada sesama jenis. Jadi kalau hari ini itu LGBT lebih banyak lagi. Ya, LGBT itu kan lesbian, laki-laki, perempuan suka perempuan. Kemudian gay, laki-laki semua suka dengan laki-laki seperti kaum Nabi Lut. Tapi ada yang biseksual, dia suka perempuan juga, suka juga dengan laki-laki. Bahasa kasarnya itu penyembah bubur. Iya, orang-orang penyembah itu. Ya, jadi dan secara medis, secara kesehatan luar biasa. Kasus tentang itu sangat banyak sekali orang-orang yang kemudian mati dalam keadaan terkena penyakit yang disebabkan disorientasi seksual. Kenapa kita bercerita sampai sini tadi sekali? Karena bercerita tentang tadi ya, sa'i. Jadi Rasulullah dengan para sahabat ketika memulai tawaf menganjurkan untuk lari-lari kecil di 3 putaran pertama, tapi jika memungkinkan. Jadi seorang muslim itu dianjurkan untuk menjadi seorang, kalau laki-laki tulen, ya kalau wanita juga wanita tulen, gitu ya. Jadi jangan kaleng-kaleng. Ini diantara kisah tentang sa'i. Nah, jadi di sini bunyi hadis, idza fuwiba bis shalat fala ta'tuha wa antum tas'aun wa antuha wa alaikum sakinah. Jika sholat telah ditunaikan, maka datanglah kalian dan janganlah kalian mendatanginya dengan kalian berlari ataupun sa'i, berlari kecil, tapi datanglah sholat itu dengan terang. Wa yusbih an yakuna sababul khilaf bidzalika annahu lam yablughum hadzal hadis. Sepertinya perbedaan mengenai bolehkah seseorang mempercepat jalannya ataupun lari kecil ya ketika mendengarkan iqamah dikumandangkan. Perbedaan ini kalau menurut Ibnu Rushd disebutkan sepertinya lebih kepada mereka yang mengatakan bolehnya lari kecil ini sepertinya tidak sampai kepada mereka hadis ini. Au anal kitab yu'alidu, atau boleh jadi ya pasti mereka mendengar hadis ini, cuman mereka memahami hadis ini ya berbeda ataupun bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayat Al-Qur'an. Kita tahu Bapak sekalian, kenapa sampai terjadi perbedaan ya dalam satu hadis kemudian dengan ayat yang umum. Dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah dulu sekalian, satu teks yang umum itu mempunyai kedudukan yang mutlak, mempunyai hukum qat'i. Ya, jadi
tidak bisa dikalahkan sekalipun ayat itu maknanya umum. Mungkin yang pernah saya sampaikan ya sekalian tentang seseorang yang membatalkan sholat di tengah jalan. Kan ada satu hadis, idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Jika sholat wajib itu telah dikumandangkan, diiqamati, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib itu. Berdasarkan hadis ini, maka ketika ada seorang yang lagi sholat sunnah, sholat qobliyah misalnya, kemudian sholatnya diqamati, maka dia membatalkan sholatnya berdasarkan hadis ini. Karena bunyi hadis ini adalah idza uqimatus shalah fala sholata illa maktubah. Akan tapi dalam mazhab Hanafiyah tidak demikian. Tidak boleh sholat itu dibatalkan. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Amalan yang belum selesai itu tidak boleh dibatalkan. Nah, Abu Hanifah itu berpendapat ayat ini sekalipun umum tetap mempunyai hukum qat'i, sehingga tidak boleh dikalahkan. Namun ada juga yang kemudian mengambil seperti jalan tengah ya, supaya tidak bertentangan dengan ayat ini pula, dan juga tidak meninggalkan hadis tadi. Seseorang apabila sedang sholat sunnah kemudian dikumandangkan, kalau sholatnya itu baru dimulai, belum mendapatkan satu rakaat, dia boleh membatalkan karena belum dianggap menjalankan ibadah ya secara sebagian pun dia belum mendapatkan. Tapi kalau sudah lewat satu rakaat, ya maka dia diperintahkan untuk menyempurnakan. Ya. Baik, itu contoh tentang perbedaan yang dianggap semacam berbeda antara hadis dengan Al-Quran. Hadis ini juga demikian sekalian. Perbedaan pandangan mengenai kebolehan seorang boleh berjalan cepat ataupun lari ketika mendengarkan iqamat itu. Kalau tadi kan hadisnya jelas sekalian ya. Jika sholat telah dijalankan, ditunaikan, kemudian maka datanglah kalian dengan tenang ya, dengan tenang dan jangan lari, kan begitu hadisnya. Cuma bagi mereka yang mengatakan boleh saja mendatangi sholat dengan jalan cepat atau berlari ini, berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lombalah kalian dalam menuju kebaikan. Dan juga firman Allah, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, dan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka itulah orang-orang yang dekat ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan. Ayat-ayat umum ini juga mempunyai, bagi sebagian ulama mempunyai hukum qat'i, karena ayat Al-Quran. Quran itu kan nggak ada perbedaan. Tidak ada Quran ini sahih, ini hasan, ini dhaif, kan tidak ada. Kalau hadis kan macam-macam hukumnya ya kan. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Sahih pun dibagi menjadi sahih bi dzatihi dan sahih bi ghairihi, begitu juga hasan dan seterusnya. Tapi kalau Al-Quran ini kan qat'i subuh ya, keberadaannya itu adalah pasti, tidak ada yang memperdebatkan, meskipun kalau dari sisi makna yang ditunjukkan oleh ayat itu tidak semuanya qat'i. Jadi Al-Quran itu secara kedudukannya, keberadaannya dia pasti benar, tetapi makna yang dikandungnya itu tidak semuanya qat'iyyu dalalah, tapi ada sebagian dzanniyun dilalah. Contohnya ada ayat Al-Quran yang memang secara bahasa itu mempunyai makna lebih dari satu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa'insan ma'ruf atau tasrihun bi ihsan. Ayat yang lain, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata. Dan wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka dia menunggu masa iddahnya itu selama masa 3 kali quru. Quru ini dalam bahasa Arab artinya ada 2, suci dan haid. Gitu. Nah, ini salah satu contoh yang Al-Quran yang secara makna adalah dzanniyun dilalah. Sehingga para ulama berbeda pandangan apakah
apakah masa iddah seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya itu 3 kali masa suci ataukah 3 kali masa haid. Ya. Baik, jadi dalam mazhab Hanafiyah sekalian, ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai kedudukan yang qat'i, yang fungsi yang qat'i, sehingga tidak dikalahkan dengan hadis. Wa bil jumlah fa usul syar'i tashhad bil mubadarah ila al-khair. Lakin idza sahha al-hadis wajib an tustasna shalah min baini sa'iri a'mal al-qurbi. Ini komentar Ibnu Rushd ya. Ketika setelah beliau menjelaskan perbedaan mengenai hukum tadi orang bersegera ataupun tergesa-gesa mendatangi sholat ketika sudah dikumandangkan iqamat, beliau mengatakan hukum asal syariat memang memerintahkan seseorang untuk segera untuk melakukan kebaikan. Namun jika terdapat hadis yang sahih, maka ada keharusan untuk mengecualikan hal-hal itu ya, karena ayat ini sifatnya umum dan kemudian ada hadis-hadis yang secara detail ya, mimbaini sa'idil amal qurbi, dan itu termasuk bagian yang dikecualikan dari amalan-amalan yang lain ya. Kalau memang di situ ada pengkhususan di mana terkait dengan sholat ini seseorang diperintahkan untuk datang secara tenang ya, tidak tergesa-gesa, maka hal itu harus diambil. Ini komentar Ibnu Rushd setelah menjelaskan perbedaan pandangan mengenai hukum tersebut. Kemudian berikutnya, mata yustahabu an yuqama ila shalah. Kapankah seorang makmum itu dianjurkan untuk bangkit sholat ketika qomat itu dikumandangkan, ya, ketika ada muadzin sedang qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kapankah seorang makmum itu mulai berdiri, gitu ya. Maka yustahabu an yuqama ila shalah wa ba'dun istahsan al-bada' di awal al-iqamah al-maqsad fi targhib bil musawah. Sebagian mengatakan bahwasanya dianggap sebuah kebaikan atau dianggap suatu yang baik seseorang mulai berdiri dari sejak yang ada dalam hadis Abi Bakrah. Namun Imam Syafi'i berpandangan itu dimakruhkan. Wa faraqa Abu Hanifah wa bayan jama'ah wal wahid karihal wahid wa jazaa bil jama'ah. Dan Abu Hanifah membedakan antara yang ketinggalan itu orang banyak ataukah sendirian. Beliau berpandangan dimakruhkan jika sendiri dan diperbolehkan jika berjamaah. Bisa begitu mana orang 10 rukuk bareng-bareng kemudian sambil jalan dalam posisi rukuk. Wa ma dhahaba ilaihi Malik nabiyan an Zaid bin Sabit wa Ibnu Mas'ud. Wa sababul khilaf tashihu Abi Bakar, hadis Abi Bakar ya. Sebab perbedaan ini disebabkan tadi hadis Abu Bakar yang saya ceritakan. Bagi mereka yang hadis sahih yang diambil sebagai hujjah, dan ini hadis yang masyhur sekalian. Bagi yang mengambil hadis tersebut, maka diperbolehkan seseorang sebelum masuk barisan sudah takbiratul ihram dan rukuk, kemudian jalan dalam posisi rukuk. Bagi mereka yang menganggap Rasulullah mengatakan tadi zalakallahu ihsan wala ta'ud, semoga Allah menambahkan semangat bagimu tapi jangan ulangi lagi, maka memahaminya ini sebagai sesuatu yang dimakruhkan. Jadi yang diminta adalah seseorang memasuki barisan baru kemudian takbiratul ihram dan masuk sholat. Baik, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Kajian fikih ya, kitab Bidayatul Mustahid ya. Namanya enggak sulit ya Mas sekalian ya. Bidayatul Mustahid. Bidayah itu adalah permulaan. Mujtahid itu seorang yang mujtahid. Kalau dalam istilah ilmu fikih, jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk beristihad dalam hukum, ya, itu mujtahid. Kitab ini bagi seorang mujtahid dianggap sebagai kitab dasar permulaan, elementary. Tetapi nama kitab ini kan selanjutnya Nihayatul Muqtasid, yaitu penghabisan bagi muqtasid, bagi orang yang ikhtisas itu orang yang ekonomis,
orang yang mungkin orang awam, kitab ini sudah paling polnya, sudah paling jos polnya bagi seorang awam. Tapi bagi seorang mujtahid, kitab ini adalah kitab permulaan. Maka dinamakan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Mana lagi man? Susah diulangi. Baik. Karangan Ibnu Rushd ya, karangan Ibnu Rushd. Nah, ini bagus supaya kalau kita nanti menyampaikan ke orang, saya ke pengajian taklim kitab Bidayatul Mujtahid. Ditanya kita ngaji apa tadi ya? Kalau pokoknya ngaji. Baik, Bapak sekalian, demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, satu aja kali. Baik. Silakan yang saya. Angkat tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedikit aja Pak Ustaz. Tadi membahas tidak usah buru-buru mendatangi sholat berjamaah setelah qomat. Sholat itu bukan sholat wajib ya. Bagaimana kalau kita mengenai sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kalau kita sudah orang kelihatannya sudah hampir selesai, kalau tidak buru-buru kita tidak bisa melaksanakan sholat tersebut. Gimana Ustaz? Ya, berarti kalau kondisinya seperti tadi, kalau ini kan permasalahannya kehilangan sebagian dari sholat jamaahnya. Kalau pertanyaan tadi kan kehilangan sholat semuanya, mungkin bisa mengambil pandangan yang tadi ya, yang membolehkan seseorang untuk bersegera untuk datang pada sholat tersebut. Tapi kalau bentuk seandainya seseorang ketinggalan sholat Id, maka dia boleh sholat sendirian. Kalau dia ketinggalan sebagian sholat, ya, kalau dia ketinggalan sholat sebagian sholat Id, misalnya ketinggalan takbiratul pertama, maka dia mengikuti imam takbiratul ihram dan masuk dan tidak usah takbir yang banyak itu, langsung mengikuti jamaah ataupun imam, ya, karena takbir yang 7 kali pada rakaat pertama selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, dan begitu juga takbir 5 kali dalam rakaat kedua selain takbir bangkit dari sujud itu juga hukumnya sunnah. Sementara mengikuti imam itu adalah sebuah kewajiban, sehingga tidak boleh perkara sunnah mengalahkan hal yang diwajibkan. Tapi kalau seandainya tadi benar-benar ketinggalan, maka dia sholat sendiri. Itu ya Mas. Terus jauh bikin sholat. Kalau kita lihat di Mekah itu, kadang-kadang orang di jalan tuh begitu karena sudah qomat, di jalan bikin sholat dulu loh. Bikin sholat. Iya, sendiri. Padahal masih jauh dari ini masjid. Baik, mungkin kembali kepada tadi ya, makna sempurna dan tidak sempurna. Ya. Kalau dia sholat membuat barisan sendiri dan masih jauh sementara depannya masih kosong, ya, dia masih dihitung sebagai jamaah. Karena memang syarat jamaah ini kan kebersamaan antara imam dengan makmum. Nah, memang kalau konteks zaman dahulu kebersamaan ini senantiasa ukurannya itu melihat. Ukurannya adalah melihat. Tapi kalau hari ini Bapak sekalian, bukan hanya melihat tapi mendengar, ya, karena ada instruksi imam begitu. Kalau kita bahasakan, suara takbirnya itu kan bisa diperdengarkan dari jauh, ya. Begitu juga orang-orang yang datang tadi itu sebenarnya dia sudah berniat untuk datang ke Masjidil Haram, ya, baik Haram Makki maupun Madani. Namun kalau saya melihatnya ini tidak sempurna berjamaahnya. Tapi selama dia itu mengikuti tadi gerakan pola imam, ya, kecuali kalau dia sudah kemudian sendiri, masjid itu masih kosong misalnya, ya, tapi karena dia mendengarnya di pagar luar, ya tiba-tiba sholat dan di situ, ya. Nah, ini mungkin boleh jadi dianggapnya sholat sendirian, tidak sholat secara berjamaah. Sallallahu alaihi. Yang lain, Masih tadi saya sedikit-sedikit menyinggung masalah Nabi Lut. Ada 2 perempuan isi Rasul yang
Allah keluarkan dari azab lah. Satu Nabi Nuh, satu Nabi Lut. Saya kalau yang Nabi Lut yang saya ambil apa dia dinilai sekian sampai dia di ini atau ada dosa lain sehingga Allah mengurangkan dia. Terima kasih Ustaz. Ini tentang urusannya Nabi Nuh, anak Nabi apa? Oh, Nabi Nuh. Nabi Nuh dua, Nabi Lut sama Nabi Nuh, istrinya semuanya diajak. Baik. Jadi kalau saya pernah membaca tafsir yang memang ada beberapa istri Nabi yang tidak beriman dengan suaminya, ya, termasuk Nabi Lut dan juga Nabi Nuh. Ini disebutkan juga dalam Al-Quran, ya. Dan bahkan Nabi Lut dengan orang-orang yang beriman disuruh meninggalkan negeri itu di waktu malam, ya, dan dilarang untuk melihat ke arah belakang dan seterusnya. Begitu juga Nabi Nuh, bahkan ada dari anaknya yang tidak beriman, ya. Namun bagus sekalian kalau saya baca tafsirnya, kemaksiatan ataupun dosa istri Nabi ini tidak sampai atau bukan sebuah dosa yang tadi yang sifatnya fahisyah, ya, misalnya penyimpangan seksual ataupun selingkuh, tidak seperti itu. Dia kehormatan sebagai seorang wanitanya masih terjaga. Dia dosanya adalah ada pada ketidakberimanan mereka kepada risalah yang dibawa oleh Nabi, oleh suami mereka, ya. Jadi tidak ikut kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya itu. Kalau Nabi Lut kan kejahatan yang ada pada kaumnya kan tadi homo, ya, mau seksual laki-laki suka dengan sama laki-laki ataupun gadis orientasi seksualnya, ya. Kalau yang saya baca, jadi sebagai istri Nabi itu dia masih terjaga sebagai wanitanya, ya. Jadi dosanya ada pada ketidakimanan, karena keyakinan ini memang sulit, ya. Seseorang sudah yakin sesuatu, meskipun sesuatu itu tidak logis, tidak masuk akal, tetap saja dia pegang, ya, meskipun itu tidak masuk akal kalau sudah menjadi sebuah keyakinan. Karena ini masalah keimanan dan seterusnya. Sekaligus juga Bapak Ibu sekalian, ini ada hikmah bahwasanya masalah hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang terdekat dari sumber wahyu, ya, ataupun sumber kebenaran, ya, risalah yang dibawa oleh Nabi pun ada yang tidak mengimani. Contohnya dua Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut dan Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Itu ya. Cukup, ya. Ada saja. Nabi SAW ada seorang sholat dan saat itu sholat sunnah itu ada yang datang terus mencoba dia untuk sholat berjamaah ke makmum dan disusunnya, tapi dia duduk berdirinya bukan di samping imam tapi di belakang seperti apakah dia sholat berjamaah atau tempat apa ini? Dia sholat sendiri. Rasul mau ikut imam yang dicolek, tapi dia bukan berdiri di samping. Oh, bukan di sampingnya, tapi di belakangnya. Oh, jadi termasuk berjamaah juga atau sholat sendiri? Ya, baik. Tadi kembali kepada yang kita bahas pada pagi hari ini, ya, tentang beberapa hukum khusus terkait posisi makmum, ya, posisi makmum. Jika satu atau jumhur ulama, ya, jumhur ulama bersepakat sunnahnya adalah di sebelah kanan. Sebelah kanan ini memang di situ tidak ada perincian secara detail, ya. Sebelah kanannya ini sejajar dengan imam ataukah dia undur. Kalau yang saya baca dalam bukunya Imam Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab, itu posisi makmum dan adanya ke belakang sedikit dari imam untuk membedakan antara dia dengan imam. Namun seperti dalam tadi yang saya sampaikan, ya,
Kalau saya tidak salah menurut Imam Ahmad itu posisi makmum boleh sejajar dengan imam. Kalau seandainya ada seorang yang sudah mencolat, berarti kan dia sudah berniat sholat berjamaah, ya. Berjamaah yang mungkin dia barangkali yang belum memahami dan seterusnya, tetapi tetap sholatnya dianggap berjamaah. Jadi sepakat tentang kesunahan sholat yang bukan hal yang wajib. Seandainya dia tidak berdiri di sebelah kanan pun juga sholat berjamaahnya tetap sah. Jadi tidak sampai membatalkan sholat berjamaah. Apalagi dia memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat seperti mencolek imam untuk memberikan isyarat kalau dia akan bermakmum dengan bersama. Sambungan ini Ustaz, kalau makmumnya itu perempuan, jadi 2 orang sholat, 1 imam 1 makmum, dari makmumnya perempuan Ustaz, itu makmumnya di belakang itu di sebelah kiri dan sebelah kanan Ustaz. Kalau gimana makmumnya 1? Ya, perempuan. Imamnya perempuan 1 laki-laki. Makmum maksudnya makmumnya di belakang itu, tapi di belakang ke sebelah kiri atau tadi itu yang saya sampaikan di sini. Tadi kan jika ada imam laki-laki dan makmumnya 1 perempuan, semuanya sepakat bahwasanya posisi makmum perempuan itu berada di belakang belakang imamnya. Pertama posisinya belakang, ya bukan samping, di belakang. Nah, belakangnya ini apakah sejajar belakang sebelah kanan ataukah belakang sebelah kiri? Maka kembali kepada umumnya hadis tadi, Jabir bin Abdullah ataupun hadis Ibnu Abbas. Karena hadis Ibnu Abbas dan juga hadis Abdullah bin Jabir atau Jabir bin Abdullah tadi, jika imam itu 1 dia berdiri di sebelah kanan, maka seandainya makmum itu hanya perempuan yang dia posisinya berada di belakang, maka juga belakang sebelah kanan, ya, belakang sebelah kanan. Jadi kembali kepada hukum asal tadi, meskipun ada juga yang berpandangan tadi sebelah kiri, sebagaimana perbedaan ketika makmumnya itu adalah laki-laki. Cukup ya sekalian. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.